kalau kita punya zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, apakah kita bisa langsung kasih sendiri kepada yang berhak menerimanya, tidak melalui tadi baitul mal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Furqanas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali melalui media ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, menjadi ilmu bagi kita semua. Apa yang ingin kita bahas dalam waktu yang singkat ini adalah tentang teknik membayar zakat. Tentunya biasa Furqanas, zakat itu kalau kita pilah dulu dia ada dua. Ada zakat mal, ada zakat fitrah. Selain zakat fitrah, itu namanya zakat mal, zakat harta. Nah, biasanya di bulan puasa, orang juga menjadikan waktu untuk membayar zakat malnya. Ya, terutama yang wajib adalah membayar zakat fitrah. Tapi juga orang menjadikan puasa adalah waktu membayar zakat malnya. Nah, hal yang ingin kita bahas sekarang ini, misalnya seseorang punya zakat nih, ya, lalu kemudian dia mau bayar zakat. Apakah itu zakat mal atau juga zakat fitrah? Dia bayar sendiri atau bahasa lain serahkan sendiri kepada orang yang berhak menerima. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 60 ada 8 senef itu dia serahkan sendiri kepada yang berhak. Nah, itu boleh enggak? Atau dia mesti menyerahkannya kepada penguasa. Apalagi di daerah misalnya seperti kita yang sudah menerapkan syariat Islam, kemudian penguasanya sudah membuat lembaga namanya Baitul Mal yang menjadi perpanjang tanganan daripada penguasa itu dalam hal memungut dan mendistribusikan zakat. Seperti di zaman Rasulullah SAW, itu adalah memang kewenangan beliau untuk kemudian mengelola zakat, baik pungutan maupun pendistribusian. Lalu Rasulullah kemudian tidak mungkin menjangkau semuanya sendiri, mengangkatlah orang-orang yang menjadi amil zakat di zaman beliau. Nah, pertanyaannya tadi adalah, kalau kita punya zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, apakah kita bisa langsung kasih sendiri kepada yang berhak menerimanya, tidak melalui tadi baitul mal? Nah, ini yang kita ingin bahas. Ini dibahas oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Fiqhuz Zakah yang memang membahas semua pendapat para ulama. Beliau menyebutkan bahwa para ulama di dalam masalah membayar zakat itu apakah bayar sendiri kepada yang berhak menerima atau melalui baitul mal tadi, itu memilah dulu harta zakat itu kepada yang pertama disebut dengan al-amwal al-zahirah, harta-harta yang zahir. Apa maksudnya adalah harta-harta yang bisa dilihat dengan indera mata oleh orang lain selain pemilik daripada harta itu. Apa yang dimasukkan ke kelompok ini adalah hasil pertanian. Artinya kita bisa lihat padi orang seperti apa yang sudah menguning di sawahnya. Bahkan kalau orang ahli sawahnya seluas apa, itu hasilnya berapa dia bisa taksir. Nah, begitu juga kalau di Arab, misalnya orang bisa tengok korma, banyak kali kormanya. Ya. Kemudian kalau orang ahli bisa taksir dia, seberapa jumlah korma yang ada di pohon orang tersebut. Nah, ini namanya al-amwal al-zahirah. Termasuk di sini juga al-mawashi, binatang ternak. Orang bisa hitung, kambing dia berapa nih, 1, 2, 3, ada 60 kambing dia. Lembu dia, kerbau dia, ada sekian. Ini namanya al-amwal al-zahirah. Yang kedua adalah ada namanya al-amwal al-batinah. Harta-harta yang tidak nampak. Artinya orang lain tidak tahu. Selain pemilik harta, seberapa banyak sih harta dia. Orang misalnya punya emas. Berapa gram emas dia? Nggak tahu kita.
dia simpan, nggak nampak. Kalau yang dipakai perhiasan itu nggak kena zakat. Kemudian berapa banyak misalnya yang dikiaskan kepada emas adalah mata uang. Gimana tahu kita uang dia di tabungan, uang dia simpan. Sehingga kata orang Aceh, uang itu enggak bersuara dia. Ya. Nah, ini namanya al-amwal al-batinah. Nah, termasuk dalam ini juga adalah arudut tijarah, barang perdagangan. Memang ini kalau kita lihat dengan mata, kita bisa lihatlah berapa banyak barang orang jual. Tapi ketika berputar dia setahun sudah berapa perputarannya kan kita jadi tidak tahu. Nah, kemudian juga rikas, ya, dan juga barang tambang. Nah, ini termasuk dalam kelompok ini dan juga dimasukkan termasuk mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama zakat fitrah kepada al-amwal al-batinah ini. Nah, apa masalahnya dengan pembagian ini? Bahwa kalau dalam mazhab Hanafi, al-amwal al-zahirah tadi, hasil pertanian binatang ternak, itu ya oleh si pemilik harta zakat tidak boleh mendistribusikan sendiri. Dia harus serahkan kepada penguasa untuk didistribusikan oleh penguasa kepada yang berhak. Tapi dalam hal harta yang al-batinah tadi, berarti emas, perak, kemudian mata uang, kemudian hasil perdagangan, kemudian tambang, kemudian zakat fitrah. Kata mazhab Hanafi ini boleh kalau mau si pemilik harta itu dia distribusikan sendiri, tidak harus melalui tadi penguasa. Dalam hal ini kalau sudah dibentuk yaitu Baitul Mal. Ini pendapat mazhab Hanafi. Mereka berdalil dengan apa? Dengan prakteknya Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar, bahwa untuk hasil pertanian, untuk binatang ternak, Rasul itu di zamannya juga al-amwal al-batinah tadi juga polanya adalah diserahkan kepada utusan Rasulullah. Kemudian dia yang mendistribusikan, atau Rasulullah SAW yang mendistribusikan kemudian kepada yang berhak menerima daripada zakat. Namun di zaman Utsman bin Affan, khusus al-amwal al-batinah ini itu sudah diserahkan kepada pemilik daripada harta zakat itu, dia distribusikan sendiri, tidak lagi harus melalui khalifah. Ini yang disimpulkan oleh mazhab Hanafi. Nah, dalam hal ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa kenapa di zaman Utsman al-amwal al-batinah itu didistribusikan sendiri, tidak harus melalui penguasa tadi. Karena di zaman itu pendapatan Baitul Mal sudah banyak, ya. Kemudian dilihat ada kemaslahatan kalau orang mendistribusikan sendiri langsung kepada yang berhak menerimanya. Nah, yang paling keras adalah mazhab Maliki berpandangan bahwa apapun jenis harta zakat, ya, kalau kemudian penguasanya berlaku adil dalam pengumpulan zakat, mengambil artinya yang sejumlah wajib, tidak lebih, mendistribusikan kepada yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat, maka wajib dua-dua jenis harta zakat itu diserahkan melalui penguasa, dalam hal ini Baitul Mal. Tidak boleh diserahkan sendiri kepada penerima zakat. Selanjutnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pertama membagikan juga al-amwal al-batinah dengan al-zahirah. Kalau al-zahirah tadi hasil pertanian binatang ternak, pendapat yang pertama Imam Syafi'i disebut qaul qadim, itu juga wajib diserahkan melalui penguasa, tidak mendistribusikan sendiri. Dari pendapat ini kalau diralat oleh Imam Syafi'i, boleh mendistribusikan juga sendiri dalam qaul jadidnya. Kemudian al-amwal al-batinah yang tidak nampak tadi oleh orang lain, itu mazhab Syafi'i boleh didistribusikan langsung. Nah, berarti berdasarkan pendapat yang baru dari Imam Syafi'i, qaul jadid, dan juga pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i bahwa zakat itu bisa dibagikan sendiri langsung apapun jenisnya oleh pemilik zakat kepada yang berhak menerimanya. Mazhab Hambali yang lebih lunak lagi mengatakan apapun jenis daripada harta zakat itu
bisa langsung dibagikan oleh pemilik harta zakat kepada yang berhak menerima. Bahkan mereka sampai berpendapat lebih baik langsung saja mendistribusikan sendiri kepada yang berhak menerima agar lebih yakin untuk kemudian sampainya. Nah, dari perbedaan pendapat ini, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu berpendapat apa? Karena beliau cenderungnya kepada bahwa zakat dalam Islam itu sifatnya adalah melembaga, bukan sifatnya individual. Artinya dalam Islam apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Tidak orang yang imannya lemah kemudian nggak bayar zakat, ya sudahlah, tanggung resiko akhirat. Siapa yang kuat iman bayar, bukan begitu. Ya, tapi penguasa berperan untuk kemudian mengambil paksa, bahkan memerangi kalau dia lawan ketika diambil paksa zakat. Nah, oleh karena itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi apa? Nah, hukum dasar dalam masalah pendistribusian zakat ini adalah melalui penguasa. Ya, dalam hal ini adalah tadi Baitul Mal. Ya, karena zakat itu ada bahagian yang bisa melihatnya itu adalah siapa penguasa. Misalnya untuk jihad fisabilillah. Bagaimana kebutuhannya? Itu adalah penguasa yang kemudian tahu untuk itu. Maka oleh karena itu Syekh Qaradawi mengatakan juga bahwa apa? Selain tadi bahwa seyogyanya ini menjadi sesuatu yang dikelola oleh pemerintah. Dalam ini artinya tadi Baitul Mal. Tapi juga Yusuf Qaradawi menyarankan ya sepertiganya misalnya tetap diserahkan kepada pemilik daripada zakat untuk dia serahkan sendiri kepada keluarga-keluarga dekat dia yang bukan apakah kewajiban di bawah dia, tetapi itu kemudian menjadi orang-orang yang fakir. Nah, maka dia bisa kasih sendiri kepada keluarga. Karena Rasulullah mengatakan kalau memberi zakat kepada orang yang bukan keluarganya dari segi nasab, itu pahalanya hanya satu, pahala memberi zakat. Tapi kalau memberi kepada keluarga dekat secara nasab tapi tidak wajib nafkah atasnya, dapat dua pahala, dapat silaturahminya, dapat membayar zakatnya. Nah, ini pendapat para ulama jamaah rahimakumullah. Artinya tadi kalau afdhalnya ya selama penguasa berlaku adil dalam pendistribusian zakat, maka itu diserahkan kepada penguasa. Tapi kalau mau diserahkan juga sendiri langsung, itu juga bisa, terutama kalau itu kepada keluarga dekat daripada si penerima zakat itu sendiri, agar supaya tadi terhubung silaturahmi dia, artinya keluarga dekat merasa diperhatikan oleh dia yang punya kelebihan daripada nikmat Allah beri. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya karena waktu kita. Furqanas yang mulia, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.